Halo semuanya, pada materi sebelumnya itu, saya sudah mencatat transaksi penjualan lunas dengan pembayaran via BCA. Dan transaksi kedua ada penjualan kredit yang akan mengakibatkan piutang dagang. Nah, pada materi kali ini, saya akan membahas transaksi penjualan lunas dengan menggunakan pembayaran via deposit. Nah, sebelum lanjut, mari kita simak pembahasan berikut ini terlebih dahulu. Dana deposit customer merupakan dana yang kita terima dari customer. Umumnya, dana deposit ini sebagai uang jaminan dan juga bisa digunakan untuk pembayaran transaksi ke perusahaan. Misalnya transaksi penjualan dan pembayaran piutang. Nah, pada materi kali ini, kita akan belajar bersama mengenai pencatatan penjualan cara pembayarannya dengan dana deposit customer, sehingga akan mengakibatkan jumlah barang dagangan kita berkurang, dan tentunya jumlah deposit customer juga berkurang. Lebih lanjutnya, mari simak video ini sampai tuntas. Perlu diingat, customer kita adalah PT Giat Putra Mandiri. Ini merupakan customer pelanggan yang membeli dua barang berikut, yaitu scanner RS720 dengan warna putih sejumlah 2 piece dan mini printer BTP299 berjumlah 2 piece. Nah, ketika kita menginput penjualan barang, yang berarti akan mengakibatkan adanya pengurangan stok barang, nantinya stok dari scanner dan printer akan berkurang berjumlah 2 piece. Nah, sekarang mari kita lihat terlebih dahulu stok barang kita ya, agar nantinya ketika ada penjualan, barang sudah ready. Untuk melihat stok barang, Anda bisa masuk ke modul daftar item yang berada di menu master data. Setelah itu, ketik nama item yang hendak dijual. Nah, di sini sudah terlihat item scanner 720 masih ada stok 5 piece. Langkah selanjutnya, kita akan melihat stok barang mini printer BTP299. Ketik nama item di kolom pencarian seperti tadi. Nah, untuk mini printer BTP299 masih tersisa 5 piece. 5 piece cukup untuk melakukan transaksi karena PT Giat Putra Mandiri ini membeli 2 item scanner dan printer dengan masing-masing berjumlah 2 piece. Nah, karena kita sudah melihat stok itemnya dan cukup untuk melakukan transaksi, yuk sekarang mari kita contohkan untuk transaksi penjualan. Untuk melakukan transaksi penjualan, Anda harus masuk ke menu penjualan, kemudian klik pada modul daftar penjualan, lalu klik tambah. Langkah yang pertama, Anda bisa masukkan terlebih dahulu pelanggannya. Klik pelanggannya, lalu klik pilih item. Setelah pelanggan sudah dimasukkan, sekarang Anda bisa masukkan nama salesnya. Klik salesnya, lalu klik pilih. Nah, sekarang kita akan input barang-barang yang pelanggan bernama PT Giat Putra Mandiri ingin dibeli. Untuk menginput itemnya, Anda bisa klik di bawah kolom kode item seperti yang saya lakukan ini. Setelah itu, Anda bisa memasukkan nama itemnya. Lalu, tekan Enter. Secara otomatis, nantinya sistem akan memanggil nama item dengan kata yang sudah Anda input tadi. Untuk menginput itemnya, Anda bisa klik itemnya, lalu klik pilih item. Nah, satu item telah berhasil diinput. Perlu diingat, di kolom kode item tidak hanya memanggil nama saja, melainkan bisa juga dengan memanggil kode item dan kode barcode. Langkah selanjutnya, Anda bisa tentukan jumlahnya di sini. Setelah satu item sudah diinput, sekarang kita akan input item yang kedua, yaitu mini printer BTP299. Untuk langkah menginputnya, sama seperti tadi ya, Anda bisa memasukkan nama itemnya, kemudian tekan Enter. Setelah itu, masukkan jumlah item yang ingin dijual. Di sini terdapat total akhirnya adalah 2.500.000. Nah, untuk pembayarannya, Anda bisa memasukkannya di kolom deposit. Tapi, sebelum kita memasukkan totalnya ke dalam input undeposit, kita lihat terlebih dahulu dana deposit pelanggan tersebut. Untuk melihat saldo dana deposit yang bernama PT Giat Putra Mandiri ini, Anda bisa masuk ke menu akuntansi.
Kemudian klik deposit saldo. Pilih tipe depositnya adalah deposit pelanggan, kemudian masukkan nama pelanggan yang ingin kita lakukan transaksi penjualan. Klik pelanggannya, lalu klik pilih item. Setelah itu klik proses. Nah, di sini sudah terlihat saldo dana deposit dari pelanggan PT Giat Putra Mandiri. Karena di deposit terdapat dana 10 juta, dan transaksi ini total pembayarannya adalah 2.500.000 sehingga cukup untuk melakukan transaksi. Silakan Anda menginput pembayarannya di opsi input deposit. Nah, jika sudah semua disesuaikan dengan baik dan benar, Anda bisa simpan. Setelah tersimpan, maka otomatis saldo dana deposit dari pelanggan PT Giat Putra Mandiri ini akan berkurang karena kita sudah melakukan transaksi penjualan tadi dengan menggunakan deposit. Sekarang, mari kita lihat sisa saldo dana deposit dari pelanggan tersebut. Untuk melihat sisa saldonya, sama seperti apa yang sudah Anda lakukan ketika mengecek saldo deposit. Nah, di sini terlihat terdapat pengurangan saldo yang tadinya 10 juta menjadi 7.500.000 karena tadi kita sudah pakai dana deposit senilai 2.500.000. Nah, sekarang mari kita lihat stok dari kedua item yang sudah dijual tadi. Nah, di sini sudah otomatis stoknya akan berkurang karena kita sudah melakukan transaksi penjualan. Dan di item yang kedua juga akan berkurang 2 item ya. Dan demikianlah pembahasan mengenai langkah transaksi penjualan dengan menggunakan dana deposit saldo pelanggan. Jika konten ini bermanfaat, jangan sungkan untuk tekan tombol subscribe channel Salma Komputer jika masih belum paham. Anda bisa training di Salma Komputer agar lebih mengerti tentang program ke toko.